Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga anak-anak semua sampai sekarang masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Ibu Guru akan membawakan materi pelajaran SKI yaitu kelas 4. Bab pertama yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sub-pokok bahasan yang pertama yaitu tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, saat usia Nabi Muhammad mendekati usianya yang ke-40 tahun, beliau sudah terbiasa memisahkan diri dari kehidupan masyarakat ramai pada umumnya, yaitu dengan cara bertahanus atau menyendiri atau menyepi dari kehidupan ramai, yaitu di sebuah tempat yang sangat sepi, yaitu berada di Gua Hira. Sudah tahu kalian anak-anak Gua Hira? Gua Hira adalah tempat yang letaknya berada di beberapa kilometer dari kota Mekah. Di tempat itu Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menenangkan jiwanya hingga berlama-lama dengan cara bertafakur atau merenung. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril datang berhadapan dengan beliau untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekarang Bu Guru akan membacakan atau membunyikan wahyu yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Anak-anakku, saat Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca, namun Nabi Muhammad SAW tidak mampu melakukannya. Tetapi beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca, Malaikat." Perintah itu berkali-kali dilakukan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, hingga akhirnya Malaikat Jibril melanjutkan membacakan sampai 5 ayat tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad mampu mengucapkan wahyu pertama itu dengan baik dan lancar. Dengan turunnya wahyu yang pertama tadi, berarti Nabi Muhammad SAW sudah resmi dipilih menjadi seorang nabi atau utusan atau Rasulullah. Akan tetapi wahyu pertama itu datang Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Setelah wahyu itu, Malaikat Jibril lama sekali tidak muncul. Akhirnya Nabi Muhammad sangat kebingungan. Pada waktu kebingungan tersebut, kemudian beliau atau
malaikat Jibril datang kembali untuk memberikan wahyu yang kedua dengan membawakan perintah, yaitu yang berupa wahyu yang kedua berupa surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, akan Ibu Guru bacakan lagi. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamunnu tastakthir wa li rabbika fasbir. Artinya, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berikanlah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Itulah wahyu yang kedua yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Kemudian dengan datangnya wahyu yang kedua tersebut, Nabi Muhammad diperintah untuk menyampaikan dakwah Islamiyahnya kepada umat manusia. Nabi Muhammad pertama kali memberikan dakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Cara sembunyi-sembunyi tersebut yaitu dengan cara memberikan dakwahnya kepada sanak keluarganya sendiri. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad masih banyak mendapatkan rintangan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi hanya berlangsung selama 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun tersebut, Nabi Muhammad mendapatkan pengikut yaitu sebanyak 4 orang. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad SAW sendiri. Yang kedua, yaitu Zaid bin Harithah, yaitu seorang budak Nabi. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Keempat orang itulah yang diajak oleh Nabi Muhammad untuk mengawali dakwah Islamiyahnya. Keempat orang tersebut beliau sebut dengan golongan as-sabiqunal awwalun. Apa nana? As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun artinya orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Nah, itulah awal dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi, yaitu selama 3 tahun. Itulah bahasan Ibu Guru kali ini tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad. Sebelum pelajaran Ibu akhiri, Ibu Guru akan memberi tugas kepada kalian, yaitu 2 soal. Saya beri 2 soal ya. 2 soal ini yang pertama yaitu kalian menulis bunyi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 beserta artinya. Yang kedua yaitu tulislah surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 beserta artinya. Nanti kalian kirim di WA Bu Guru pribadi ya. Akhirnya Ibu akhiri pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.